Allah cemburu. Maka kembali ke kisah Sayyidina Ibrahim. Sayyidina Ibrahim ada dua riwayat. Satu, beliau diperintahkan berkhitan umur 80. Di riwayat kedua di umur 120-an. Tua ada tuh? Ada yang umurnya 80, nggak boleh ke masjid sama anaknya. Ya, rentan. Sayyidina Ibrahim, anggaplah beliau umur 80, menunggu sang anak. Tapi Sayyidah Sarah itu sudah dicap orang kampung, istrinya Ibrahim mandul. Tapi Allah berkehendak lain. Dikirim Jibril, Mikail, nyamar jadi seseorang. Nabi Ibrahim nggak ngeh, memandang masih dengan mata fisik. Buru-buru beliau masak itu kebuli. Kalau sekarang kebuli Pak, nggak tahu kalau dulu apa. Dihidangkan. Kalau antum ini aneh kasih kebuli mau nggak nih malam ini? Atau nasi goreng Aceh? Tuh bosnya tuh. Mau kan? Mau ya? Pasti mau. Tapi kalau malaikat mau nggak? Malaikat butuh makan nggak? Nggak butuh. Ketika dihidang, mereka mengatakan, kami nggak makan. Baru Nabi Ibrahim merinding dari ujung rambut, bagian tangannya, kirinya, kakinya, rambut, semuanya merinding. Dia baru sadar. Siapakah ini? Baru kolbunya, sirnya berbicara di depannya malaikat. Benar, mereka ngaku sebagai malaikat. Jadi kadang-kadang tamu yang datang ke kita bukan manusia Pak, bisa jadi. Kadang-kadang ini rahasiaan juga nih. Yang datang pengajian sama kita juga bukan manusia. Bisa jadi begitu. Sotoy enggak sotoy, dalilnya ada di Quran, ada di Sunnah. Kalau di hadis lebih banyak, ya. Wa innal malaikata la tada, ya, ajnihataha ridam bima yatlub. Sesungguhnya malaikat itu melebarkan sayapnya kepada penuntut ilmu karena ridho kepada apa yang dia tuntut. Dia yang kena hujan, kena angin, masuk angin, lagi pakai motor, pakai mobil. Biasanya yang pakai motor tuh berasanya lebih kuat, akan terasa tuh getaran-getarannya, apalagi pas lagi jalan hujan. Kalau pakai mobil ya begitu deh. Gak kerasa biasanya, ya. Nabi Ibrahim kemudian diizinkan untuk menikahi budaknya, diangkat jadi istri, Sayyidah Hajar. Hamillah. Di saat hamil itu Sayyidah Sarah walaupun awalnya ridho, cemburu juga. Orang cemburu itu gak mau diduain. Terjadilah pemisahan antara Sarah dengan Hajar. Begitu orang cemburu Pak. Jadi Allah itu ingin menunjukkan kecemburuannya. Dibuatlah skenario kecemburuan Sarah dengan Hajar. Maka Allah perintahkan Hajar dibawa ke satu kampung namanya Bakkah, yang sekarang kita sebut Mekah. Baru sampai Allah perintahkan lagi, Ibrahim, tinggalkan anak istrimu. Gimana tuh Pak? Kalau kita jadi nabi kayaknya langsung kafir kali ya. Nggak terima, nggak mau jadi nabi gitu, nggak mau jadi wali. Kita bisa bilang, masa sih agama kok begini? Pasti kita ngomong begitu. Ya, kalau beragama ini kayaknya ribet. Antum bisa bayangkan, ketika udah ditunggu-tunggu, nggak boleh juga ditungguin. Misah udah gede, beliau sering bermain. Allah melihat Nabi Ibrahim kok lebih senang berdua sama anaknya daripada bercengkrama bermunajat kepadaku. Allah maha tahu isi hati, tapi Allah ingin menguji hatinya, hati si hambanya. Maka dikirimlah wahyu lewat mimpi. Karena Nabi Ibrahim di alam sadarnya sibuk dengan anaknya, maka dikirimlah wahyu lewat mimpi. Apa itu? Beliau menyembelih anaknya. Ini yang jarang diekspos orang. Apa sebenarnya kejadian di sini? Ini bab ghairah, bab cemburu. Allah cemburu kepada Nabi Ibrahim yang mulai sibuk dengan anaknya, sebagaimana Sarah sibuk juga mulai cemburu kepada Hajar, yang Hajar tiap hari ditanya-tanya sama suaminya, kenapa deh lemes deh. Atau coba aja umroh, istri lagi hamil, pasti dimanjain tuh ya.
Giliran brojol aja anak, wah cuci sendiri, antarin sendiri, cari makan sendiri, begitu emang, ya. Baik, anak sudah dewasa disebut sa'yu, sudah bisa kemana-mana, bahkan sudah bisa bantu orang tuanya, sudah terlihat nur kenabian dalam dirinya. Allah pun masih uji. Apa ujiannya? Lewat mimpi disuruh. Nah, ini kalau ada orang hari ini begini kan antum nggak akan percaya bahwa wahyu itu awalnya adalah mimpi. Wahyu itu awalnya adalah mimpi. Maka wali-wali Allah diangkat pertama kali lewat mimpinya. Allah berkomunikasi kepadanya lewat mimpinya. Hari ini orang nggak percaya apa sama mimpi. Udah terjajah pikirannya dengan kata-kata yang tidak benar. Mimpi itu bukan tidur. Itu kan yang dikatakan oleh penasihat Al-Aziz di masa Yusuf alaihi salam. Ada Rasul Ahlam. Enggak, Yusuf mengerti, Nabi Yusuf alaihissalam mengerti ini bukan bunga tidur. Maka Imam Bukhari mengkhususkan satu bab ta'birul manam, ta'birul ru'ya, bab ta'bir mimpi. Ada babnya. Dan Nabi membuat majelis setiap ba'da subuh setoran mimpi. Khurafat nggak Rasulullah tuh? Antum berani bilang Nabi khurafat? Maka siapapun hari ini yang meremehkan mimpi-mimpi para wali, antum berhadapan dengan Rasulullah. Imam Ghazali dalam kitab Kimia Usa'ada mengatakan, man ankara ru'ya ankara asla al-wahyi. Ini terjemahan dari Persianya. Itu kan bahasa Persia aslinya. Siapa yang ingkar kepada kebenaran mimpi, maka dia telah ingkar dengan asal wahyu. Tapi ingat, mimpi yang dijadikan dalil hanya mimpi para nabi. Adapun mimpi para wali hanya menjadi kabar gembira, tidak boleh dijadikan dalil. Tolong diingat-ingat. Maka kalau bertentangan mimpi dengan dalil yang sharih, yang jelas, kita skip mimpinya. Kita dahulukan dalilnya. Tidak kita ingkari, tapi kita taruh aja. Nah, kitab ini ada beberapa mimpi di sini. Cuma kalau saya sebutkan takut jadi fitnah. Mimpi bertemu Allah, kan lagi rame kemarin. Ya, ada di sini. Imam Yahya bin Mu'az Ar-Razi mimpi ketemu Allah. Imam Ahmad ketemu Allah. Imam Fulan ketemu Allah dalam mimpi. Kalau Nabi nyuruhnya gimana? Engkau beribadah seakan-akan melihat Allah. Melihat ketemu nggak tuh? Khusyuk. Apa itu khusyuk? Alladzina yazunnuna annahum mulaku rabbihim. Orang-orang yang mengira bahwa dia bertemu Rabbnya. Ketemu juga. Gimana? Ketemu Allah nggak bersama? Nggak sadar ya? Karena dunia kita masih dunia begini, dunia tembok nih. Kalau ahli-ahli rohani, dia sudah melihat Allah dengan ruhnya. Ahli-ahli qalbu memandang Allah asma dan sifatnya. Ahli-ahli dalil memandang Allah dalilnya. Nah, tinggal kita nih, kita yang mana nih? Mau sampai mati begini aja? Harus mulai Pak, minimal ahli qalbu. Ya, minumkan nama Allah itu ke dalam qalbu. Namanya banyak, ada Allah, ada Rahman, ada Rahim. Bacalah di qalbu kita. Maka kita akan memandangnya, tapi lewat namanya. Itu lumayan. Meninggal pakai nama Allah, masuk surga. Meninggal masuk surga Pak, insya Allah. Karena Allah lihat, oh ada namaku, aman. Allah nggak cemburu lagi. Nabi Ibrahim disuruh nyembelih anaknya. Jadi nggak penyembelihan itu? Enggak, itu Allah uji aja. Ketika hendak sudah selesai, udah siap, udah diasah, biar nggak lama-lama nanti ngoroknya, udah ditaruh di atas jabin. Ya. Apa yang terjadi? Wahyu turun lagi. Maka wahyu syariat itu nggak boleh sesuka Nabi. Tapi kalau wahyu hakikat, wahyu rohani, wahyu ilmu masuk ke dalam diri seorang nabi, itu bisa kapan saja, bahkan setiap saat, detik per detik itu bisa masuk. Namun kalau wahyu syariat, nabi nggak bisa jawab sesukanya, mesti lewat Jibril. Begitu otoritasnya Allah berikan. Apa wahyunya? Ganti pakai domba.